Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Itsnuba akan mempresentasikan dan juga akan menerangkan materi mengenai blockchain. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Rifki Barok. Lalu ada M. Mukhlisin. Lalu ada juga M. Rifki Zulfa. Lalu ada M. Arif Bagustama. Dan yang terakhir ada Rohanul Basit. Baik, langsung masuk ke materi. Apa itu blockchain? Blockchain itu adalah teknologi yang dimana mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Data blockchain bersifat konsisten secara kronologis karena Anda tidak dapat menghapus atau mengubah rantai tanpa konsensus dari jaringan. Akibatnya, Anda dapat menggunakan teknologi blockchain untuk membuat buku besar yang tidak dapat diubah atau tetap untuk melacak pesanan, pembayaran, akun, dan transaksi lainnya. Sistem blockchain sendiri memiliki mekanisme bawaan untuk mencegah entry transaksi yang tidak sah dan menciptakan konsistensi dalam tampilan bersama dari transaksi ini. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rifki. Mengapa blockchain penting? Teknologi basis data tradisional menghadirkan beberapa tantangan dalam pencatatan transaksi keuangan. Sebagai contoh, bisa dilihat dari kasus penjualan properti. Setelah uang dibayarkan, kepemilikan properti dialihkan ke pembeli. Secara individu, baik membeli maupun penjual dapat mencatat transaksi moneter, tapi tidak ada sumber yang dapat dipercaya. Penjual dapat dengan mudah mengeklaim bahwa mereka belum menerima uang meski sudah menerimanya, dan pembeli dapat sama-sama berargumen bahwa mereka telah membayar uang meskipun belum membayarkannya. Blockchain mengurangi masalah tersebut dengan menciptakan sistem yang terdesentralisasi dan anti rusak untuk mencatat transaksi. Dalam skenario transaksi properti, blockchain membuat buku besar, masing-masing satu untuk pembeli dan penjual. Semua transaksi harus disetujui oleh kedua pihak dan secara otomatis diperbarui di kedua buku besar secara waktu nyata. Setiap perubahan dalam transaksi historis akan merusak seluruh buku besar. Properti blockchain ini telah digunakan berbagai sektor, termasuk pembuatan mata uang digital seperti Bitcoin. Blockchain bekerja dengan mencatat transaksi dalam blok dan menghubungkannya secara terdesentralisasi untuk menciptakan buku besar yang tidak dapat diubah. Terus yang kedua, kriptografi kuat. Blockchain menggunakan teknik kriptografi yang kuat untuk memastikan keamanan dan autentikasi transaksi. Yang ketiga adalah keamanan data. Data dalam blockchain terdesentralisasi dan dienkripsi yang meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko manipulasi. Terus apa saja keuntungan menggunakan blockchain? Yang pertama adalah transparansi, yang mana blockchain menciptakan transparansi dalam transaksi yang memungkinkan pengguna untuk melacak setiap detail aktivitas. Yang kedua adalah efisiensi. Karena proses otomatisasi dalam blockchain mengurangi kebutuhan akan perantara, mengurangi biaya dan waktu transaksi sehingga bisa lebih efisien. Yang ketiga adalah keamanan. Keamanan tinggi dalam blockchain menjaga data dan transaksi dari ancaman peretasan atau manipulasi. Penerapan blockchain dalam industri. Yang pertama, penerapan dalam keuangan. Blockchain telah digunakan dalam pembayaran digital, identitas digital, dan pinjaman peer-to-peer seperti Bitcoin dan lain-lainnya. Kemudian penerapannya yang lain adalah supply chain, yaitu industri logistik menggunakan blockchain untuk melacak dan memverifikasi rantai pasokan secara real time. Yang ketiga, penerapan blockchain juga digunakan dalam kesehatan, digunakan dalam industri kesehatan untuk mencatat data pasien dan menyediakan akses aman ke data medis. Selanjutnya,
tantangan dalam mengadopsi blockchain. Yang pertama, ada regulasi. Kurangnya regulasi yang jelas dapat memperlambat adopsi blockchain dalam beberapa industri. Yang kedua, interoperabilitas. Menyatukan blockchain yang berbeda dan sistem tradisional memerlukan standarisasi dan interoperabilitas yang ekstensif. Yang ketiga, keamanan. Isu keamanan terus menjadi tantangan utama dalam blockchain secara luas di berbagai industri. Baik, saya di sini akan menerangkan tentang keamanan dalam blockchain, di mana tadi disinggung bahwa sebelum membahas keamanan dalam blockchain, kita membahas tentang tantangan dalam mengadopsi blockchain. Itu yang sudah diterangkan oleh teman saya sebelumnya. Kali ini saya akan menerangkan tentang keamanan dalam blockchain. Lalu apa itu keamanannya? Yang pertama yaitu kriptografi. Apa itu kriptografi? Yaitu yang digunakan dalam blockchain memberikan perlindungan yang kuat terhadap data sensitif. Artinya perlindungan yang kuat terhadap data sensitif. Data sensitif itu sesuatu yang data yang memang sangat penting, sangat privasi. Nah, itu keamanannya ada di kriptografi. Untuk yang kedua yaitu konsensus. Proses konsensus dalam blockchain memastikan validitas transaksi dan integritas jaringan. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu imutabilitas data. Imutabilitas data setelah data terekam dalam blok itu tidak dapat diubah, memastikan keabsahan transaksi tersebut. Jadi itu keamanan dalam blockchain. Yang pertama kriptografi, yang kedua konsensus, yang ketiga yaitu imutabilitas data. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang masa depan blockchain. Untuk yang pertama yaitu adopsi massal. Diperkirakan bahwa adopsi blockchain akan meningkat secara signifikan di berbagai industri di masa depan. Jadi adopsi ini sekaligus di masa mendatang meningkatkan secara signifikan secara industrinya. Yang kedua yaitu interoperabilitas. Sekali lagi, yang kedua yaitu interoperabilitas, yaitu perkembangan teknologi akan membantu dalam menyelesaikan tantangan interoperabilitas blockchain. Itu yang kedua. Masa depan yang ketiga yaitu kasus penggunaan baru. Dalam inovasi teknologi akan muncul kasus penggunaan baru yang belum terfikirkan sebelumnya. Jadi inovasi-inovasi apapun tentang teknologi pasti akan muncul sebuah kasus penggunaan baru. Baik, kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya ada 3 poin. Yang poin pertama adalah inovatif, poin yang kedua ada perubahan paradigma, dan juga potensi besar. Untuk poin pertama yaitu inovatif, yakni blockchain telah membuka jalan bagi kemajuan dan juga inovasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dan industri pada masa kini. Lalu yang kedua, penjelasan untuk perubahan paradigma, penggunaan blockchain yang semakin meluas akan menyebabkan perubahan paradigma dalam cara data dan nilai ditransfer dan disimpan. Lalu, poin yang terakhir, potensi besar. Blockchain juga dilihat sebagai teknologi yang memiliki potensi besar untuk mengubah dunia secara fundamental dalam beberapa dekade ke depannya. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang baik disengaja ataupun tidak, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.